Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan dalam acara santapan rohani. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami merendahkan hati kami berdoa, kami membelas kasihan-Mu agar Tuhan berkenan memberikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, agar kami akan terus semakin bertumbuh dalam kasih-Mu, dalam pengharapan dan dalam iman kami dalam memuliakan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah belajar dengan satu firman yang dengan satu tema menghidupi iman. Ya, iman itu harus hidup. Ketika iman itu hidup, maka iman kita akan menyelamatkan hidup kita. Dan ketika iman kita bertumbuh, maka iman kita akan terus menyelamatkan kita. Kita akan buka di dalam kitab suratan Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1, 2 dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu daya muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertumbuh untuk memperoleh keselamatan. Iman yang bertumbuh itu akan memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman kita harus bertumbuh. Bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh? Alkitab mencatat dengan jelas, ya. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu selalu ingin, yang pertama kali ingin air susu. Ya, pertama kali selalu ingin air susu. Yang kedua, selalu ingin dalam dekapan orang tua, dalam pelukan orang tua, dalam kehangatan orang tua, dalam kasih sayang orang tua. Itu seorang bayi. Nah, lalu di dalam kesehatan, kedokteran juga menyatakan bahwa susu yang paling murni, susu yang paling baik untuk pertumbuhan seorang bayi adalah ASI. Apa itu ASI? ASI itu susu ibu. Ya, ASI itu susu ibu, susu asli dari ibu yang bisa diminumkan oleh seorang bayi. Olehnya bayi itu akan bisa bertumbuh sehat, bertumbuh subur ketika bayi itu menjadi sehat. Karena apa? Karena ibunya sehat. Ya, berapa waktu yang lalu saya berbicara dengan satu rumah tangga yang istrinya sedang hamil. Saya katakan begini, kamu harus banyak makan sayur, kamu harus banyak makan buah-buahan. Supaya apa? Supaya nanti ASI-nya itu keluarnya sehat, keluarnya banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan sang bayi itu. Saudara, yang kedua saya bilang sama papanya, sama suaminya, kamu nanti jadi seorang ayah, menjadi seorang papa, menjadi seorang bapak. Kamu persiapkan sebagai seorang bapak yang mempunyai nilai-nilai yang rohani. Ketika bapaknya mempunyai nilai-nilai yang rohani, ibunya punya nilai-nilai yang rohani, tubuhnya sehat, rohaninya sehat, maka bayinya pun akan menjadi sehat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain untuk rohani kita menjadi sehat. Maka Alkitab mengatakan kita harus minum rohani, susu yang rohani, susu yang murni dan yang rohani. Susu yang murni dan yang rohani itu Bapak Ibu Saudara, tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu beroleh keselamatan. Nah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara,
Makanan-makanan yang rohani, minuman yang rohani, susu yang rohani adalah diperoleh dari seorang gembala. Ketika gembalanya itu suka makan makanan yang rohani, makanan-makanan yang sehat, maka akan mengeluarkan air susu yang sehat untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini adalah seorang yang menjadi seorang yang jemaat Tuhan, yang masih rohaninya masih kanak-kanak, belajarlah dengan sungguh-sungguh dengan Bapak Gembala Saudara. Ya, belajar dengan Bapak Gembala Saudara. Bapak Gembala Saudara akan mengeluarkan air susu yang rohani, susu yang murni, sehingga olehnya saudara bisa bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara adalah seorang gembala, banyak-banyaklah makan makanan yang rohani. Banyak-banyaklah makan makanan yang bergizi, yang olehnya kita bisa memberi minuman susu yang rohani kepada anak-anak rohani kita, ya, kepada jemaat yang kita layani. Maka jemaat kita akan bertumbuh secara natural, bertumbuh secara ilmiah, bertumbuh secara rohani yang sesuai dengan standar Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini Bapak Ibu Saudara yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Itu harus dibuang. Menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat iman kita, menghambat keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah mengatakan hal-hal yang tertulis itu, dia katakan itu sampah. Ya, sampah untuk nilai-nilai rohani kita. Ya. Yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Olehnya saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya rohani kita terus bertumbuh sehat, kita harus belajar dan belajar menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kegagalan dalam pertumbuhan iman, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah mau merasakan kebaikan Tuhan, tidak pernah merenungkan kebaikan Tuhan, tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang diceritakan apa? Kesusahannya, masalahnya, persoalannya, problemnya. Itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Karena persoalan masalah itu semakin diceritakan akan semakin bertambah. Problem itu semakin diceritakan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau yang saudara ceritakan itu, maaf kata, dengan istilah bahasa dunianya itu, maaf kata sekali lagi, itu orangnya istilahnya mulut ember. Saudara, hati-hati kalau saudara ketemu dengan namanya mulut ember, berbahaya. Saudara menceritakan persoalan saudara satu, keluar di sana bisa menjadi 100. Kenapa? Karena ini akan semakin bertambah. Menceritakan yang jelek itu lebih gampang daripada menceritakan yang baik. Menceritakan kesusahan itu lebih gampang daripada menceritakan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh rohani kita. Ketika rohani kita bertumbuh, maka akan mencapai dalam satu keselamatan. Keselamatan menjadi satu kebutuhan hakiki bagi setiap manusia. Keselamatan menjadi satu kebutuhan yang sangat mutlak bagi setiap manusia. Dan itu diberikan oleh Allah untuk manusia dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, iman kita harus bertumbuh. Saudara, saya mau beritahukan, saudara boleh baca Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu.
segala makhluk diciptakan oleh Tuhan itu begitu banyaknya, luar biasa, begitu hebatnya, luar biasa. Tetapi yang diizinkan untuk memiliki iman itu hanya manusia. Selain manusia tidak ada yang bisa memiliki iman. Dan manusia yang mempunyai iman itulah yang berkenan kepada Allah. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya iman, bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, datanglah kepada Allah dengan iman. Ya, jangan sekali-kali datang dengan tanpa iman. Ya, jangan sekali-sekali saudara datang dengan tidak membawa iman. Saudara membawa uang boleh, membawa emas saudara boleh, membawa harta kekayaan saudara boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa untuk tidak membawa iman. Karena iman ini adalah kunci bagi setiap orang percaya, dasar dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari saya mengajak kita harus makan makanan yang rohani. Kita harus minum minuman yang rohani. Supaya apa? Supaya olehnya iman kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya rindu, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang bertumbuh. Rindu untuk memiliki makanan-makanan yang rohani. Rindu untuk memiliki minuman-minuman yang rohani. Ketika kita punya makanan yang rohani, kita punya minuman yang rohani, maka akan menumbuhkan pertumbuhan rohani kita. Izinkan iman kita bertumbuh untuk mencapai dalam satu keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Bapa di surga, buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, imannya mungkin terhambat oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh fitnah, oleh kejahatannya. Tapi hari ini kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan kekuatan, kemampuan, keberanian, agar jemaat Tuhan, jemaat-Mu berani membuang segala kejahatan, membuang segala kemunafikan, membuang segala tipu daya muslihat iblis yang mungkin itu sudah terlatih sekian tahun yang lalu. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kepada anak-anak-Mu kuasa untuk mampu membuang segala fitnah, segala kemunafikan, segala kejahatan, hingga anak-anak-Mu, kami semua bisa bertumbuh dalam iman dan mencapai dalam satu keselamatan. Ya, kami semua dapat menikmati kebaikan Tuhan, dapat merasakan kebaikan Tuhan, dapat menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Dengan kebaikan-Mu, Kau rela mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.